Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Zawin Education. Kali ini saya akan membahas tentang informasi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Kebetulan ini adalah informasi terbaru yang mana sudah diupload oleh ppg kemendikbud.co.id, diupload pada tanggal 22 Oktober 2022. Baru kemarin diuploadnya ya. Nah, di sini sudah lengkap sekali terkait informasi lapor diri beserta jadwalnya serta formulir yang akan dipersiapkan pada saat lapor diri nanti. Oke, langsung saja di sini saya sudah download informasinya. Oke, ini adalah informasi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Informasi ini berisi tentang kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Nah, untuk informasi ini itu sudah berdasarkan dari surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor sekian-sekian pada tanggal 20 Juni 2022. Jadi edaran ini tuh sudah resmi dikeluarkan oleh Kementerian mengenai PPG kategori 1 gelombang 2. Kemudian apa saja informasinya? Yang pertama, informasi penempatan calon mahasiswa ke perguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat pada laman ppg.kemendikbud.co.id. Nah, tadi saya sudah memasuki laman tersebut dan memang sudah ada informasi terbarunya. Silakan nanti teman-teman bisa melihat ke laman tersebut. Menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Rekapitulasi daftar peserta sebagaimana terlampir pada lampiran 1. Nah, nanti di bawah akan ada lampirannya ya. Oke, kemudian informasi yang kedua, bagi guru yang mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 wajib melakukan konfirmasi kesediaan penempatan PPG dalam jabatan secara online melalui laman ppg.kemendikbud.go.id. Jadwalnya sudah lengkap ada di bawahnya. Jadi ini sekitar 3 hari untuk guru yang mendapatkan kesempatan ikut PPG harus dapat melakukan konfirmasi secara online dalam kurun waktu 3 hari tersebut. Kemudian informasi selanjutnya, yang ketiga, konfirmasi kesediaan berlaku juga bagi peserta cadangan. Berarti yang di SIM PKB-nya berstatus cadangan tetap harus melakukan konfirmasi ya Bapak Ibu. Karena siapa tahu peserta yang cadangan ini dapat masuk juga, dapat lolos juga sebagai peserta PPG nanti, karena bisa jadi peserta yang cadangan ini dapat menggantikan peserta lain yang mungkin pada saat tahun ini itu tidak mengikuti PPG yang akan dilaksanakan, jadi bisa lolos untuk tahap yang sekarang. Kemudian yang keempat, bagi guru yang belum mendapatkan penempatan, maka dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya. Berarti tetap standby pada SIM PKB masing-masing, mengetahui informasi lebih lanjut terkait penempatan PPG berikutnya. Kemudian informasi yang kelima, adapun hasil konfirmasi kesediaan berupa penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 akan disampaikan pada tanggal 29 Oktober 2022. Nah, jadi nanti semuanya setelah adanya konfirmasi pada tanggal 24 dan 27, di tanggal 29-nya akan ada konfirmasi hasilnya berdasarkan konfirmasi yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya, ini adalah rekapitulasi daftar calon mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 bisa dilihat sendiri ya Bapak Ibu. Dari masing-masing provinsi sudah ditetapkan jumlahnya dan total keseluruhannya itu ada 25
1787. Kemudian yang berikutnya adalah jadwal dan ketentuan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Pertama, konfirmasi kesediaan kurang lebih 3 hari. Kemudian yang kedua, penetapan peserta. Setelah konfirmasi kesediaan dilanjutkan dengan penetapan hasilnya. Hasil dari konfirmasi tanggal 29 dan berikutnya tanggal 30 sampai 31 itu adalah lapor diri. Nah, setelah itu, apakah kita akan PPG-nya secara tatap muka atau online? Nah, bisa dilihat dari sini, Bapak Ibu, dari pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu adalah tanggal 24 sampai 31 Oktober, ya. Nah, di sini keterangannya adalah belajar mandiri. Kalau belajar mandiri, berarti dapat disimpulkan ya Bapak Ibu, kita itu akan melaksanakan PPG secara daring atau online, belum adanya tatap muka. Kemudian yang kedua, orientasinya adalah tanggal 31 Oktober. Kemudian wawasan kebinekaannya tanggal 21 Desember, analisis materi 1 sampai 14 November, desain pembelajaran inovatif 15 sampai 30 November, uji komprehensif 1 sampai 5 Desember. Kemudian praktik pembelajaran inovatifnya 6 sampai 20 Desember dan PKS-nya 5 sampai 20 November. Ya, sebelum pelaksanaan pembelajaran ini selesai, itu akan ditutup dengan UKIN beserta UP. UKIN dan UP-nya itu di tanggal 25 Januari sampai 1 Februari dan UP-nya 4 sampai 5 Februari. Oke Bapak Ibu, ini pelaksanaan jadwal pembelajarannya itu dari bulan Oktober ya Bapak Ibu, Oktober sampai November, kurang lebih 3 bulan. Dari setelah pembelajaran daring ini, selama kurang lebih 3 bulan, dilanjutkan KIN dan UP-nya itu di bulan pertama 2023. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ketentuan lapor diri. Nah, setelah mengetahui hasil dari Bapak Ibu diminta untuk melaksanakan lapor diri ke LPTK masing-masing. Nah, lapor diri ini tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Di sini ada 12. Yang pertama, format A1 dan fakta integritas format diunduh di SIM PKB. Berarti formatnya itu sudah ada. Kita tidak diperkenankan untuk membuat sendiri karena memang formatnya sudah ada, tinggal kita lengkapi saja. Kemudian yang kedua, biodata mahasiswa sesuai format PD Dikti. Nah, ini formatnya juga sudah ada di laman PD Dikti ya Bapak Ibu. Oke, formatnya sudah ada di laman PD Dikti. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat ke website pddikti.kemendikbud.co.id di sini. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan keywordnya. Keywordnya itu adalah nama Bapak Ibu beserta kampus asal Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada contohnya, Budi Universitas Gadjah Mada atau Budi Statistika Universitas Gadjah Mada. Kemudian nanti klik cari, dari situ data atau biodata Bapak Ibu sudah ada, nanti tinggal dipakai saja informasinya. Kemudian selanjutnya, oke, ini sudah. Kemudian selanjutnya, surat pernyataan izin pimpinan dapat diunduh di SIM PKB. Yang keempat, ijazah S1, transkrip nilai S1, scan identitas KTP atau SIM, pas foto ukuran 4x6, SKCK, surat keterangan sehat, surat bebas nafsa. Nah, di poin 8 sampai dengan poin 10 ini itu saya sarankan Bapak Ibu telah ditetapkan menjadi ini peserta ya, karena kita
belum tahu LPTK Bapak Ibu itu apakah meminta syarat seperti itu atau tidak. Jadi saya sarankan ketika Bapak Ibu akan membuat surat keterangan bebas nafsa ataupun narkotika ataupun SKCK itu setelah ditetapkan sebagai peserta, ya, agar infonya itu valid, apakah memang dibutuhkan adanya SKCK, kemudian surat keterangan sehat, bebas nafsa atau tidak, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah scan NPWP bagi yang memiliki. Kemudian yang ke-12, tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Nah, yang poin 12 ini itu adalah adanya tambahan dari masing-masing kampus yang akan menyelenggarakan PBD ini. Jadi misalkan Bapak Ibu mendapatkan kampus di IKIP Siliwangi, maka Bapak Ibu harus browsing terkait IKIP Siliwangi itu, penetapan lapor diri PPG-nya itu persyaratannya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini saya sudah browsing juga tadi, salah satu contohnya di IKIP Siliwangi. Ternyata IKIP Siliwangi ini pun memiliki ketentuan lapor diri yang sesuai dengan kampusnya. Jadi Bapak Ibu harus tahu informasi terbaru mengenai LPTK yang Bapak Ibu gunakan, seperti itu. Ini adalah lapor diri mahasiswa PPG kategori 2 IKIP Siliwangi 2022. Di sini ternyata bentuknya adalah Google Form. Bapak Ibu diminta untuk melengkapi identitas diri. Selain itu di bawahnya juga Bapak Ibu diminta untuk scan beberapa persyaratan dan diupload ke Google Form ini, ya. Ini bisa dilihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah format A1, kemudian pernyataan izin sekolah, ijazah S1, kemudian ada transkrip nilai, scan KTP, scan pas foto, SKCK, surat keterangan sehat, bebas nafsa, scan NPWP, dan sertifikasi guru penggerak bagi yang sudah memiliki. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu bahwa ada beberapa persyaratan yang berbeda dengan kementerian. Jadi Bapak Ibu wajib mengetahui informasi terbarunya berkaitan dengan LPTK yang akan Bapak Ibu gunakan pada saat PPG nanti, ya. Nah, kenapa tadi saya menyarankan membuat SKCK, surat keterangan dan surat keterangan sehatnya pada saat sudah ditetapkan sebagai peserta? Kita di sini bisa melihat kalau memang di LPTK-nya itu membutuhkan SKCK, kemudian surat keterangan sehat, barulah Bapak Ibu membuatnya. Nah, kalau misalkan tidak, ya berarti nantinya akan membuang-buang waktu dan uang saja. Makanya saya sarankan untuk membuat SKCK dan surat keterangan sehatnya nanti ketika sudah dinyatakan sebagai peserta. Setelah dinyatakan sebagai peserta, Bapak Ibu mencari info selanjutnya, LPTK mana yang akan dituju oleh Bapak Ibu. Di sini terlihat bahwa IKIP Siliwangi itu menyarankan adanya sertifikat guru penggerak juga yang akan diupload, tapi bagi yang memiliki. Jika tidak, ya berarti tidak diwajibkan untuk mengupload, gitu. Masing-masing LPTK itu tentunya memiliki persyaratan yang berbeda dengan LPTK yang lain. Makanya Bapak Ibu harus mencari informasi terbaru terkait LPTK yang akan dituju. Oke, ini adalah 12 persyaratan pada nomor 1 sampai dengan nomor 11. Ini adalah persyaratan dari kementerian. Nah, yang nomor 12 yang wajib Bapak Ibu cari secara mandiri terkait LPTK yang akan dituju, seperti itu. Kemudian selanjutnya sudah ada format terbaru tentang fakta integritas, kemudian surat izin pimpinan, kemudian format biodata mahasiswa. Nah, ketiga lampiran ini yang harus Bapak Ibu lengkapi, ya. Nanti untuk surat edaran ini Bapak Ibu bisa download juga di deskripsi YouTube kami, itu sudah saya cantumkan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal
ubah saja dari PDF ini ke dalam bentuk Word agar bisa dilengkapi biodata Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu, oke. Itu saja informasi yang dapat sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Semangat untuk mengikuti PPK dalam jabatan. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan Bapak Ibu semua bisa mengikuti PPK dalam jabatan sampai akhir nanti. Oke, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa bermanfaat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.